Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis, dahulu. Bab 3585 sampai bab 3588. Berita bahwa Sekte Qiankyu menggunakan Blitzkrieg untuk menghancurkan kerajaan abadi dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ye Junlin segera mendapat kabar itu, terutama rekor gemilang wanita misterius dalam menghancurkan perisai energi kerajaan abadi dengan satu gerakan. Ye Junlin sangat terkejut, tentu saja hal itu juga menarik perhatiannya. Ketika dia pergi ke kerajaan abadi, dia harus memukul hampir dengan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan perisai energi. Meskipun budidayanya telah meningkat selama periode ini, kekuatan wanita misterius itu tidak dapat dianggap remeh. Kecuali aku, sebenarnya tidak ada orang yang menjadi lawannya. Ye Junlin menekan pelipisnya, merasakan sedikit sakit kepala. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bersama semua kerabat dan teman-temannya 24 jam sehari. Dengan kata lain, jika kekuatan misterius ini menyerang base camp secara keseluruhan, wanita misterius itu hanya perlu menahan diri, dan dengan bantuan Dugu Xiao dan master lain di sekte tersebut, dia dapat berlari tanpa hambatan. Lalu ada perisai energi dibandingkan dengan kerajaan abadi. Formasi pertahanan base camp tampaknya jauh lebih rendah. Setidaknya serangan telak dari master seperti wanita misterius pada dasarnya dapat menghancurkan formasi pertahanan. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah memindahkan semua orang ke markas bawah tanah. Ye Junlin berpikir dalam hati, perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda. Ye Junlin memang seperti ini, apalagi orang lain di base camp dan base bawah tanah. Tidak dapat dibayangkan bahwa kekuatan setingkat kerajaan abadi dihancurkan dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku khawatir pertahanan kita di sini tidak dapat menahan serangan wanita misterius itu. Aku percaya selama masih ada guru, bos, yang bertanggung jawab, wanita misterius itu tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun demikian, banyak orang memiliki tanda tanya di hati mereka. Bisakah Ye Junlin, yang selama ini tak terkalahkan, benar-benar menang melawan wanita misterius itu? Biarpun dia bisa bertarung, dia hanya perlu melibatkan Ye Junlin. Jadi siapa yang bisa menghentikan Dugu Xiao? Suasana pesimis perlahan menyebar. Akhirnya, hal itu berubah menjadi perasaan krisis yang kuat. Sisi lain, divisi penekan iblis juga menerima berita yang relevan. Seluruh divisi penindas iblis dan penjara sentian menjadi gempar. Semua orang sangat terkejut. Berapa tingkat kekuatan kerajaan abadi? Bahkan di puncak divisi penindas iblis, seseorang harus menunjukkan kesopanan. Wanita misterius itu membawa jemaah menuju kehancuran dalam waktu kurang dari setengah jam. Sekarang kekuatan tempur inti dari divisi penekan iblis telah rusak parah. 3 kepala menteri penjara sentian telah meninggal dan keberadaan mereka tidak diketahui. Jika kekuatan misterius membawa orang untuk menyerang saat ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu bertahan selama setengah hari, bukan? Dikatakan bahwa kerajaan abadi juga memiliki perisai pertahanan terbaik. Ya, formasi pertahanan divisi penekan iblis kita tidak layak disebut sebagai perbandingan. Akan sangat bagus jika Tianxi ada di sini, setidaknya kita tidak harus hidup dalam ketakutan seperti itu. Bahkan jika Tianxi kembali, apakah kamu dijamin menjadi lawan dari wanita misterius itu? Semua orang membicarakannya, hampir setiap orang memiliki rasa kurang percaya diri terhadap divisi penekan iblis. Setiap orang dalam bahaya, dan beberapa orang bahkan melarikan diri secara diam-diam. Ketakutan itu seperti monster, terus-menerus menggerogoti sisa kepercayaan diri setiap orang. Mengenai situasi ini, yang bisa dilakukan juru bicara sementara penjara sentian hanyalah mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Ia juga mengatakan bahwa koordinat lokasi token pelacak mulai bergerak lagi, dan terlihat jelas bahwa Tianxi masih hidup. Kemungkinan besar Raja akan segera kembali.
meskipun orang yang berbicara sementara itu mengatakan yang sebenarnya. Di mata semua orang, itu seperti mencoba menyebarkan kue. Dia bahkan tidak percaya Tianxi akan kembali. Dapat dikatakan bahwa ada krisis kepercayaan antara personel level bawah dan petinggi divisi penindas iblis. Sekali benih keraguan ditanam, mereka akan segera tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Reaksi berantai akan menyusul, misalnya, pelaksanaan perintah lambat, masyarakat terganggu, gengsi pejabat tinggi berangsur-angsur hilang, Akan berbahaya jika ini terus berlanjut. Tianxi, kamu di mana? Pembicara sementara Shen Tianjian meletakkan tangannya di keningnya. Keyakinannya mulai goyah, perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya kini semakin meningkat secara eksponensial. Setelah Gong Qianqiu menduduki kerajaan abadi, dia memulai perjalanan pembantaian. Sebagai satu-satunya buah yang tersisa dari dua ras alien, Du Guxiao memiliki sifat yang kejam dan keji. Dalam proses pembantaian ini, hal itu ditampilkan dengan jelas. Ada banyak orang di base camp kerajaan abadi, dan sebagian besar dari mereka telah dibantai pada akhirnya. Sedangkan sisanya, mereka menyerah begitu saja. Puluhan pejabat tinggi yang tersisa semuanya ditangkap. Saat ini mereka sedang berlutut dan memohon belas kasihan. Saya berharap Gong Qianqiu dapat menyelamatkan nyawa mereka. Sebagai gantinya, mereka bersedia menyerahkan rahasia inti kerajaan abadi. Itu adalah lokasi spesifik dari pembuluh darah super spiritual yang menjadi sandaran kerajaan abadi untuk kelangsungan hidupnya. Berita ini saja tidak cukup untuk menukar nyawa kalian semua. Gong Qianqiu sangat bersemangat di dalam, tetapi di permukaan dia tampak acuh tak acuh. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, pejabat senior kerajaan abadi memberi mereka harta mereka sendiri. Gong Qianqiu semakin tersenyum saat melihat tumpukan bahan alam dan harta karun di depannya. Melihat kamu begitu sadar akan urusan saat ini, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Du Guxiao, kecuali raja, bunuh semua orang, tentu saja. Jangan sia-siakan kekuatan mereka sebelum membunuh mereka. Gong Qianqiu berkata dengan bercanda. Du Guxiao menjilat bibirnya dan berkata dengan hormat, "Murid, aku akan mematuhi perintah tuanku." Setelah berurusan dengan yang lain, Gong Qianqiu membawa penguasa kerajaan abadi ke Spirit Vein sendirian. Penguasa kerajaan abadi telah lama ditakuti oleh kekuatan dan kekejaman Gong Qianqiu yang mengerikan. Tidak berani mempermainkannya sama sekali, ia langsung membawa Gong Qianqiu ke tempat tujuannya. Melihat denyut nadi super spiritual di depannya, Gong Qianqiu sangat terkejut. Karena skala pembuluh darah spiritual ini jauh lebih besar daripada skala pembuluh darah spiritual dari dua ras alien besar. Bahkan lebih menakutkan daripada pembuluh darah spiritual yang diandalkan oleh divisi penindas iblis untuk bertahan hidup. Secara umum, kewaspadaan yang dipadatkan oleh pembuluh darah super spiritual bersifat transparan, mirip dengan kristal. Namun, nada spiritual kerajaan abadi ternyata sedikit kemasan. Bahkan aura di sekitarnya agak kemasan. Kualitas energi spiritual ini lebih murni daripada energi spiritual yang dimurnikan oleh seni bela diri. Gong Qianqiu berkilauan, dia tidak sabar untuk menyerap energi dari pembuluh darah spiritual ini. Ngomong-ngomong, tampaknya pembuluh darah spiritual juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Gong Qianqiu tiba-tiba teringat catatan tentang pembuluh darah spiritual dalam buku kuno divisi Zenmo. Pembuluh darah spiritual juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi tingkat divisi penekan iblis belum mencapai titik di mana tingkat pembuluh darah spiritual dapat disempurnakan. Jadi itu hanya sekilas saja. Namun yang pasti pembuluh darah spiritual yang menghasilkan energi spiritual berwarna pasti jauh lebih tinggi daripada pembuluh darah spiritual yang tidak berwarna. Tampaknya Tianxi menemukan pembuluh darah spiritual di atas pembuluh darah super spiritual saat itu dan pergi mencarinya. Pembuluh darah spiritual kerajaan abadi satu tingkat lebih tinggi daripada pembuluh darah spiritual divisi penekan iblis.
Mungkin mereka telah mencapai tingkat pembuluh darah spiritual yang dicari Tianxi. Mungkin itu adalah pembuluh darah naga legendaris atau bahkan urat bumi. Memikirkan kemungkinan ini, Gong Qianqiu menjadi lebih bersemangat. Pemimpin yang terhormat, saya telah membawa Anda ke lokasi pembuluh darah spiritual. Bisakah Anda melepaskan saya? Tanya penguasa kerajaan abadi dengan takut-takut. Dia hanya ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini sekarang. Selamatkan hidup ini, aku memang berjanji akan melepaskanmu, tapi tiba-tiba aku menyesalinya. Jika kamu masih hidup, bagaimana mungkin anggota kerajaan abadi yang ditangkap itu mau bergabung dengan pemimpin kita? Jadi untuk membuat sekte Qianqiu lebih kuat, kamu akan mengorbankan hidupmu. Hidup aku akan berterima kasih padamu, cekikikan. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya sedikit, dan energi hitam yang menakutkan menyapu. Pemimpin kerajaan abadi tidak dapat mengelak, dan tubuhnya dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya langsung musnah. Gong Qianqiu sepertinya telah melakukan hal yang tidak penting, dan kemudian berjalan menuju kedalaman pembuluh darah spiritual. Dia ingin melahap nada super spiritual ini. Gong Qianqiu dengan cepat mencapai kedalaman pembuluh darah super spiritual. Dia tidak sabar untuk menyerap energinya. Setelah menyerap pembuluh darah spiritual ini, kondisi apa yang akan dicapai pemimpin ini? Gong Qianqiu dengan cepat menjalankan teknik melahapnya. Namun, sebuah adegan yang mengejutkannya terjadi. Dia baru saja menelan sedikit energi spiritual, tetapi dia tidak dapat terus menelannya. Apakah tubuh Anda sudah mencapai batasnya, tidak dapat meningkatkan lagi? Gong Qianqiu pasti sedikit kecewa, meskipun dia merasa bahwa meskipun dia tidak lagi membaik, dia tetap tak terkalahkan. Namun keinginan manusia tidak ada habisnya. Sekalipun dia sudah mencapai titik di mana dia bisa melihat pegunungan dari puncak gunung, dia tetap ingin naik ke tingkat berikutnya. Akan membuang-buang sumber daya jika kita tidak menelan pembuluh darah spiritual sebesar itu di depan kita. Gong Qianqiu merasa sangat menyesal, jadi dia mulai dengan panik mencari cara untuk terus melahapnya. Dia bahkan dengan cermat mempelajari teknik menelan 5 atau 6 kali untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk meningkatkan batas atas. Setelah 3 hari penuh penelitian tanpa tidur atau makan, Gong Qianqiu masih berakhir dengan kegagalan. Sialan, pasti ada jalan. Gong Qianqiu tiba-tiba teringat pada Junjun. Karena teknik ini diciptakan oleh Junjun, ada kemungkinan besar dia akan memiliki cara untuk meningkatkan batas atas energi yang dikonsumsi. Sepertinya serangan terhadap markas bawah tanah Ye Junlin akan dimasukkan ke dalam agenda sesegera mungkin. Gong Qianqiu diam-diam mengambil keputusan. Sisi lain, Du Gu Xiao juga tidak menganggur selama periode ini. Melahap energi puluhan pejabat senior kerajaan abadi. Dia juga menelan energi yang terkandung dalam banyak materi surgawi dan harta duniawi. Kekuatan Du Gu Xiao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika aku bertemu gadis kecil yang penuh kebencian itu lagi, aku pasti akan langsung membunuhnya. Keyakinan Du Gu Xiao meningkat pesat. Dalam beberapa hari berikutnya, Master Bon dan Du Gu Xiao membereskan kekacauan di bawah instruksi Gong Qianqiu. Para elit kerajaan abadi yang ditangkap semuanya memilih untuk bergabung dengan sekte Qianqiu. Jemaat sekte Qianqiu telah berkembang kembali, dan dengan kerajaan abadi yang memimpin, kekuatan kecil lainnya di kerajaan elang perang juga menyerah. Hanya dalam 5 atau 6 hari, sekte Qianqiu menarik lebih dari 100.000 pengikut. Untuk sementara waktu, sekte Qianqiu memiliki reputasi yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, Gong Qianqiu juga memilih 300 orang mati yang setia di dalam gereja. Dia secara pribadi mengajari para prajurit yang mati ini teknik melahap. Tentu saja, teknik menelan ini merupakan versi sederhana dari latihan Du Gu Xiao. Dalam waktu singkat, tingkat budidaya kelompok prajurit mati ini dapat ditingkatkan dengan pesat. Tapi bagaimanapun juga, ada batas melahapnya. Gong Qianqiu tidak ingin ada orang yang memberontak.
Kamu melindungi pembuluh darah spiritual ini untuk pemimpinku. Adapun kekuatan yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual, kamu dapat melahapnya sesuka hati. Perintah Gong Qianqiu, saya akan mematuhi keputusan Tuhan. Kata semua prajurit yang tewas serempak di dalam pangkalan bawah tanah. Ye Junlin duduk bersila dan berlatih Yungong. Berita itu berjatuhan seperti butiran salju dalam beberapa hari terakhir. Ye Junlin saat ini memilih menggunakan pengereman statis. Karena merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa wanita misterius itu telah menjadi orang yang sangat berkuasa. Lalu tunggu saja dia menyerang dan pamer. Tapi Ye Junlin lebih khawatir tentang apakah wanita misterius itu memiliki pembuluh darah spiritual untuk menelan kerajaan abadi. Bagaimanapun, kerajaan abadi kini telah dihancurkan oleh seorang wanita misterius, dan semua tokoh kunci berada di bawah kendalinya. Jika pembuluh darah super spiritual kerajaan abadi ditelan olehnya, seberapa kuat dia? Mendengar pemikiran ini, perasaan krisis Ye Junlin menjadi lebih kuat. Setelah menunggu 2 hari berikutnya, wanita misterius itu masih belum berniat menyerang base camp. Ye Junlin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan segera memutuskan untuk pergi ke kerajaan abadi untuk mencari tahu secara langsung. Namun, saat dia hendak pergi, berita terpercaya datang dari agen Black Hawk. Meski belum diketahui secara pasti identitas wanita misterius tersebut, namun melalui banyak konfirmasi, kekuatan misterius itu sangat kuat, dan bosnya adalah seorang wanita muda. Setelah merebut kerajaan abadi, wanita ini pergi ke kedalaman pembuluh darah spiritual, tetapi tidak mampu menyerap kekuatan pembuluh darah spiritual. Ye Junlin menghela napas panjang. Tampaknya wanita misterius itu telah mencapai batas melahapnya. Ini bukan jalan buntu. Ye Junlin mendapatkan banyak kepercayaan diri. Tuan Ye, tapi Anda masih harus lebih berhati-hati. Dikatakan bahwa pasukan ini sedang mengumpulkan pengikut. Kemungkinan besar menuju ke markas Anda. Agen Black Hawk mengirim pesan itu lagi. Ye Junlin berkata bahwa dia telah membuat persiapan pertahanan yang lengkap. Ye Junlin tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Singkatnya 10.000 langkah mundur, jika kalah, Anda masih bisa membiarkan kerabat, teman, dan murid Anda bersembunyi di markas bawah tanah, sehingga Anda bisa aman. Ye Junlin kemudian menghubungi divisi penekan iblis untuk menjaga komunikasi. Ia pun menegaskan, begitu ada kabar tentang wanita misterius tersebut, segera bagikan. Pembicara sementara di penjara Sentian langsung setuju, dan dia hanya bisa meminta bantuan Ye Junlin. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Junlin terus melatih keterampilan dasar. Membuat persiapan terakhir untuk perang. Di saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya tidak bermalas-malasan dan terus mencari berita. Segera mereka menemukan tokoh kunci, Chu Wu. Dia juga putra Chu Changkong, penguasa Paviliun Barat. Chu Wu juga terpesona oleh Gong Qianqiu. Apalagi sejak lama, Chu Wu telah melakukan sesuatu untuk Gong Qianqiu. Bertanggung jawab untuk menghubungi dan memelihara banyak kontak. Dan salah satunya termasuk Xiao Feng. Kebetulan Gong Qianqiu tidak berada di Paviliun Barat pada waktu itu, yang berarti bahwa Chu Wu adalah juru bicara Gong Qianqiu pada waktu itu. Setelah memahami petunjuk kunci ini, King Long dan yang lainnya segera menemui Xiao Feng untuk memastikan situasinya. Xiao Feng tidak menyembunyikannya, mengatakan bahwa Gong Qianqiu telah melakukan kontak dengannya selama waktu itu. Sekarang pada dasarnya sudah dipastikan bahwa Gong Qianqiu telah mempermainkan Xiao Feng. Kata Suzaku dengan sungguh-sungguh. Qilin menambahkan, dan bunuh diri mendadak Chu Wu kemungkinan besar adalah informasi yang dibocorkan oleh Xiao Feng. King Long dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat itu, Ye Junlin baru saja mengincar Chu Wu dan bersiap melakukan penyelidikan mendalam. Chu Wu memilih bunuh diri tanpa peringatan. Dan dia membakar banyak materi rahasia sebelum bunuh diri. Jika sesuatu terjadi, itu suatu kebetulan, tapi semuanya benar-benar buatan manusia. Bahkan bisa dikatakan konspirasi,
pada dasarnya bisa dipastikan bahwa Xiao Feng secara tidak sengaja mengungkapkan niat Ye Junlin kepada Gong Qianqiu. Gong Qianqiu kemudian memberitahu Chu Wu dan memintanya untuk bunuh diri. Terlebih lagi, Ye Junlin bersembunyi di kedalaman pembuluh darah spiritualnya dan menunggu bantuan. Wanita misterius itu juga berbalik dan melarikan diri pada saat yang paling kritis. Jika wanita misterius ini adalah Gong Qianqiu, semua masalah akan terpecahkan. Termasuk juga lokasi base camp lanjutan, bocoran skill Junjun, Del. Itu semua pasti disebabkan oleh kebocoran Xiao Feng yang disengaja atau tidak. Jadi, Gong Qianqiu kemungkinan besar adalah wanita misterius itu. Suzaku membuat keputusan akhir. King Long mengangguk dan menambahkan, bahkan jika Gong Qianqiu bukan wanita misterius, hubungan antara keduanya sangat dekat. Setuju, King Long dan 5 lainnya dengan cepat setuju dengan suara bulat. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah apakah akan memberitahu bos berita ini. Setelah diberitahu, apakah hubungan guru murid antara Xiao Feng dan bosnya akan sangat terpengaruh. Bahkan mungkin berakhir di sini, King Long dan yang lainnya ragu-ragu. Sisi lain, Gong Qianqiu sedang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerajaan abadi. Kemudian dia memutuskan untuk memberi kejutan besar pada Ye Junlin. Kirim Dugu Xiao untuk memimpin puluhan tentara tewas untuk menyerang base camp. Lusinan tentara yang tewas ini semuanya adalah orang-orang kuat yang baru saja menelan pembuluh darah super spiritual. Tentu saja, waktu yang mereka pilih adalah setelah Ye Junlin pergi. Dugu Xiao sangat bersemangat, dia tidak cukup membunuh terakhir kali. Kali ini, di bawah instruksi Gong Qianqiu, semua orang kecuali Junjun bisa membunuh. Dugu Xiao sangat senang sehingga dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tidak lama setelah Ye Junlin dipanggil pergi oleh orang-orang dari penjara Sentian, Dugu Xiao dan yang lainnya bergegas masuk. Semuanya, dengar, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Bunuh, kata Dugu Xiao dengan suara kental, bersambung.